Sesuai dengan judul video, kali ini saya akan membahas kisah kehidupan dari Avatar Roku. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita cus. Kisah kehidupan Avatar Roku. Avatar dari bangsa api. Setelah Kyoshi tiada, siklus Avatar kembali berlanjut. Kali ini, pria bernama Roku yang menjadi Avatar. Roku berasal dari bangsa api. Yang unik di sini dikatakan kalau Roku dan Sojin dulunya adalah teman baik. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama untuk melatih firebending mereka. Bagi kalian yang belum tahu siapa Sojin, Sojin adalah kakek dari Ozai yang menjadi antagonis utama di serial Avatar The Last Airbender. Roku dan Sojin bahkan berbagi ulang tahun yang sama dan merayakannya bersama. Di sebuah pesta ulang tahun mereka yang ke-16, Roku diberitahu kalau ia adalah Avatar. Sebelum Roku meninggalkan negara api untuk menguasai 3 elemen lainnya, Sojin datang dan memberinya topi baja yang dikenakan putra mahkota bangsa api. Roku pun menerimanya dengan penuh syukur dan memakainya selama sisa hidupnya. Perjalanan sebagai Avatar. Setelah mengetahui identitasnya sebagai Avatar dan meninggalkan negara api, Roku memulai perjalanannya untuk menguasai 3 bending lainnya. Perjalanannya diawali di bangsa pengembara udara terlebih dahulu. Di sana, Roku berteman baik dengan biarawan muda bernama Gyatso. Gyatso sendiri suatu saat akan menjadi wali pembimbing dan teman baik bagi Aang. Setelah menguasai airbending, Roku melanjutkan perjalanannya ke suku air utara untuk mempelajari waterbending. Hal ini cukup sulit bagi Roku, karena sejatinya air adalah lawan alami bagi api. Namun Roku berhasil menguasainya dan melanjutkan perjalanannya ke kerajaan bumi untuk mempelajari airbending. Setelah menguasai keempat elemen, Roku melanjutkan perjalanannya untuk menguasai Avatar State. Dan Sagi api bernama Kajalah yang akan membimbing Roku untuk mengendalikan Avatar State. Setelah 5 bulan berlatih menguasai Avatar State melalui meditasi, Roku yang tak sabar lagi merasa kesal karena tak membuat kemajuan sama sekali. Akhirnya ia mencoba menggunakan energi matahari selama titik balik matahari musim dingin untuk membantunya. Ia menyejajarkan matanya dengan seberkas cahaya yang berasal dari matahari. Meskipun metodenya sukses, namun Roku malah terjebak di Avatar State. Roku yang kerasukan Avatar State menghancurkan bagian atas kuil tempatnya berlatih. Hingga pada akhirnya, Kaja berhasil menghapus Avatar State Roku dengan menyelaraskan mata Roku dengan matahari sekali lagi. Setelah kejadian itu, Roku pun insaf dan mulai bersabar untuk mempelajarinya. Dan terbukti, ia pun pada akhirnya berhasil menguasai Avatar State. Kembali ke negara api. Setelah menjadi Avatar seutuhnya, Roku kembali ke negara api. Ia pun bertemu dengan Sojin yang sudah dinobatkan sebagai Raja Api. Beberapa bulan kemudian, Roku menikahi kekasih masa kecilnya, Tamin. Di pesta pernikahan itu, Sojin meminta untuk berbicara secara pribadi dengan Roku. Sojin mengusulkan pada Roku untuk memperluas kekaisaran kerajaan api. Roku yang tak terima dengan usulan itu mengatakan pada Sojin bahwa keempat negara harus tetap berpisah dan memintanya untuk tak mengungkit masalah ini lagi. 17 tahun kemudian, Roku menemukan Sojin yang tetap melanjutkan rencana dan mendirikan koloni di kerajaan bumi. Roku yang marah akan hal itu langsung meledakkan pintu ruang singgasana dan memerintahkan Sojin untuk menghentikan semua ini. Namun, Sojin melawan dan mengatakan Roku seharusnya tunduk padanya yang seorang Raja Api. Begitu Roku menolak, Sojin pun menyerangnya, dan keduanya terlibat dalam pertempuran. Namun Roku dengan mudah mengalahkan Sojin. Namun Roku tak membunuhnya, dan hanya memperingatkannya untuk menghentikan rencananya. Jika tidak, maka ia tak segan lagi untuk membunuhnya lain kali. Kematian. 25 tahun kemudian, Gunung Merapi di desa asal Roku meletus.
Dengan kemampuannya, Roku berhasil menahan luapan gunung itu. Namun hampir kehilangan harapan ketika letusan kedua terjadi. Tak diduga, Sojin datang menolong Roku dan menahan luapan itu. Tetapi gas beracun memaksa mereka untuk keluar dari lereng gunung. Dalam perjalanan mereka, Roku yang tumbang karena gas beracun meminta bantuan pada Sojin. Namun Sojin meninggalkan Roku. Sesaat sebelum kematian Roku, Fang mendarat di sisinya. Saya akan mencoba melindungi Roku. Tapi pada akhirnya, mereka berdua menemui ajalnya. Roku meninggal pada usia 70 tahun. Sebelum saya akhiri videonya, terlebih dahulu saya akan membagikan fakta singkat tentang Roku yang saya masukkan dalam list honorable mention. 1. Fang adalah peliharaan naga milik Roku. 2. Menjadi sosok mentor yang paling sering berinteraksi dengan Aang. 3. Kakek dari Ursa, ibunya Zuko. Nah, itulah kisah kehidupan dari avatar Roku yang telah saya rangkum. Pertama, saya mohon maaf karena di video saya sebelumnya suara dan artikulasi saya nggak jelas, jadi kalian tak nyaman menonton videonya. Terus saya juga berterima kasih pada teman-teman yang memberikan saran positif untuk saya untuk memperbaiki kesalahan saya itu. Dan di video kali ini, saya sudah berusaha untuk memperbaikinya dengan ngomong lebih santai. Dan jika kalian masih membutuhkan subtitle, silahkan komen di bawah. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.